Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-soleha kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, Al-Islam hari ini silahkan dibuka bukunya. Bab 3 halaman 41. Kita akan belajar tentang akhlak, yaitu cara ada berpakaian adil dan istiqomah. Silahkan disimak videonya baik-baik ya. Yang pertama, Bu Guru akan menerangkan tentang adab berpakaian. Nah, Islam adalah agama yang sempurna. Seluruh tata cara kehidupan manusia diatur di dalamnya. Perilaku manusia baik dalam ucapan, perbuatan, perkataan maupun berpenampilan dalam berpakaian telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Buka halaman 45 ya sayang. Pakaian bagi seorang muslim tidak hanya untuk memperindah penampilan atau supaya dilihat menarik, tetapi fungsi dari pakaian paling utama dalam Islam adalah sebagai penutup aurat. Nah, aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutupi, baik dalam keadaan sholat maupun di luar sholat maupun kegiatan biasa ya. Menutup aurat dalam Islam adalah kewajiban ketika seseorang sudah mulai balik, yaitu sudah dewasa. Kalau perempuan sudah mulai menstruasi, kalau laki-laki sudah sunat, sudah mimpi basah, nah itu disebutnya sudah balik. Ada perbedaan aurat antara laki-laki dengan perempuan. Aurat laki-laki, menutup auratnya adalah bagian tubuh antara lutut sampai pusar hingga pusar. Nah, itu auratnya laki-laki harus ditutupin ya, dari pusar sampai lutut. Kemudian aurat perempuan yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Jadi kalau perempuan itu kaki juga aurat, maka dari itu kalau kalian keluar rumah diusahakan yang perempuan harus memakai kaos kaki. Berpakaian sesuai dengan tuntunan Islam sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena sebaik-baik berpakaian adalah pakaian takwa kepada Allah. Nah, kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam berpakaian. Yang pertama, berpakaian harus sesuai dengan ketentuan ajaran Islam. Tidak boleh menunjukkan lekukan tubuh. Kalau sudah pakai jilbab, kalau bisa jilbab atau pakaiannya harus longgar. Kemudian yang kedua, berpakaian dapat menyesuaikan dengan nilai seni, kepatutan atau keindahan bagi pemakainya. Misal ada acara pesta, kita memakainya pakai baju apa. Kemudian kalau ada pengajian, kita memakainya pakai baju apa. Harus disesuaikan dengan acara tersebut ya. Dan kemudian jangan lupa aurat kita harus selalu tertutup. Yang ketiga, dipertimbangkan dengan aspek kesehatan, karena sebagian fungsi pakaian adalah melindungi kesehatan manusia dari berbagai penyakit dan gangguan. Misalnya kalau lagi musim hujan, musim dingin, kita pakainya pakai jaket gitu ya. Kalau lagi panas ya kita pakainya yang tipis, tapi ingat pakaiannya tidak boleh transparan atau kelihatan. Kemudian adab berpakaian seorang muslim. Yang pertama, membaca basmalah dan memulai memakai pakaian karena pakaian memenuhi perintah Allah. Memakai pakaian mendahulukan dari anggota badan yang sebelah kanan. Bagi laki-laki, bahan tidak boleh terbuat dari sutra dan emas. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, pakaian kondisi bersih, terbebas dari najis, karena sewaktu-waktu kita akan melaksanakan sholat, digunakan untuk sholat. Yang keenam, melepas pakaian mendahulukan dari anggota
bagian sebelah kiri. Kemudian adil. Adil berasal dari bahasa Arab, yaitu adilun, yang artinya seimbang. Sedangkan menurut istilah diartikan meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima atau memberikan sesuatu sesuai haknya, dan menghukum yang jahat sesuai kesalahan dan pelanggarannya. Contoh, adil bukan berarti harus sama, tetapi adil itu disesuaikan dengan, misalnya seorang keluarga mempunyai 3 orang anak. Nah, anak yang pertama itu sekolah di SMP Muhammadiyah, yang kedua anaknya SD di Muhammadiyah, dan yang ketiga anaknya sekolah di TK Aisyah. Nah, orang tua itu memberikan uang saku kepada masing-masing anak. Yang pertama 10.000, kemudian anak yang kedua SD 5.000, dan untuk yang ketiga yaitu 2.000. Jika dilihat berbeda ketiganya, jika dilihat jumlah uang saku ketiga anak tersebut memang berbeda, tetapi pemberian uang yang berbeda ketiganya tidak berarti orang tua itu tidak adil. Namun justru dengan memberikan yang berbeda itu menandakan keadilan orang tua. Karena apa? Karena disesuaikan dengan kebutuhannya. Misal yang SMP sudah naik ke sekolah, sudah naik angkot gitu kan, pulang pergi 3.000, kemudian nanti jajannya. Nah, kemudian yang SD diantarkan ke sekolah oleh orang tuanya, dan yang TK pun jamnya masuk tidak sampai sore, misal sampai jam 10, maka cukup diberikan uang 2.000. Nah, kemudian Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh berupa surga, dan sebaliknya Allah memberikan balasan terhadap orang-orang yang berbuat jahat dengan balasan berupa neraka. Balasan Allah yang berbeda tersebut justru membuktikan bahwa Allah adalah Maha Adil. Al-Adil. Nah, itu Allah Maha Adil, yaitu memberi balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia. Ketika seseorang melakukan kebaikan, akan mendapatkan pahala atau penghargaan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Sebaliknya, pada saat melakukan pelanggaran atau perbuatan dosa, maka akan mendapat hukuman sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan, yaitu disebutnya adil. Islam memerintahkan umat Islam untuk selalu berbuat adil dan bertindak adil kepada siapapun tanpa melihat asal-usul orang tersebut. Nah, yang terakhir yaitu istiqomah. Istiqomah secara bahasa artinya tegak lurus, atau dapat juga diartikan dengan teguh pendirian, tidak mencela gitu ya. Jika menurut Islam, istilah istiqomah adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman sekaligus menghadapi tantangan dan godaan. Orang yang sifat istiqomah akan mendapat keberhasilan dalam meraih cita-cita baik ketika di dunia maupun di akhirat. Orang yang memiliki sifat istiqomah bagaikan batu karang di tengah lautan yang tidak bergeser walau diterjang ombak. Contohnya seperti apa istiqomah tersebut? Contohnya, jika kalian yang perempuan sudah memakai jilbab, maka kalian harus beristiqomah. Kalau misalnya orang tua kalian mau pergi, kalian mau pakai jilbab tapi orang tua kalian menolaknya, kamu gak usah keluar pakai jilbab. Nah, itu sebaiknya kita harus berteguh pendirian. Kalau sudah pakai jilbab, ya sudah pakai jilbab terus selamanya sampai kita meninggal ya. Iman seseorang harus diamalkan dalam hati, lisan, dan perbuatannya.
Nah, setelah 3 hal itu dilakukan, kemudian hendaklah beristiqomah supaya selalu terjaga dari kesucian hati, perkataan, dan perilaku. Orang Islam yang istiqomah diibaratkan seperti mengikuti jalan yang lurus dan paling cepat mengantarkan ke tujuan. Ada pula contohnya Rasulullah ditawari harta, kemudian jabatan dan kesenangan di dunia lainnya dengan syarat Rasulullah bersedia menghentikan dakwahnya. Tetapi Rasulullah tidak tertarik sedikit pun dengan tawaran kesenangan di dunia yang ditawarkan oleh pemuka Quraisy. Bahkan Rasulullah menjawab dengan tegas, "Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas dakwah ini, sungguh tidak akan aku tinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu ada di tanganku atau aku binasa karenanya." Nah, tidak hanya ujian yang menyenangkan, namun ujian dengan hal yang menyedihkan juga banyak dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dalam melaksanakan ajaran Islam. Rasulullah difitnah, Rasulullah dilempari batu, dilemparkan kotoran unta, dan masih banyak ujian yang dialami oleh Rasulullah. Tetapi Rasulullah tidak putus asa. Rasulullah istiqomah dalam menyampaikan dakwahnya menyebarkan agama Islam. Manfaat orang yang istiqomah baik di dunia maupun di akhirat antara lain, ya, pertama, selalu dilindungi Allah dengan dijaga oleh malaikat. Yang kedua, dijauhkan dari rasa takut dan sedih. Yang ketiga, mendapatkan kesuksesan di dunia dengan tercapainya cita-cita. Yang keempat, mendapat kenikmatan di akhirat berupa surga, insya Allah. Nah, itu tadi Bu Guru menerangkan tentang akhlak, ya, berpakaian kemudian adil dan istiqomah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin.